Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, sahabat-sahabat Diari Alung. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Teman-teman, Alung akan cerita ke kalian kali ini. Ini ceritanya tentang seorang pria yang tersesat di hutan selama 5 hari 4 malam. Sebut saja namanya itu Deki. Nah, si Deki ini punya beberapa teman. Mereka pergi memancing ke dalam hutan. Dapatlah mereka timbuk. Timbuk itu telaga yang sudah lama tidak terpakai gitu ya. Jadi kata mereka itu telaga itu adalah telaga yang konon katanya banyak ikannya. Nah, memancinglah si Deki dan teman-temannya ini kan. Sampailah lama dia memancing, tapi tidak dapat hasilnya. Lalu si Deki punya inisiatif, punya pikiran kan, kata si Deki, woi, ya, di sini nih tidak ada ikan, mending kita pergi aja ke dekat sungai, mungkin di situ ada ikan yang banyak ya kan. Nah, berpikirlah temannya kan, kalau pergi ke hutan dan mencari sungai, ini jauh nih perjalanan kita nih, gak mungkin sebentar. Dan beberapa temannya menolak ajakan si Deki, tapi tidak untuk satu orang temannya, ya kita sebut saja yaitu Subedil namanya. Jadi mereka berdua itu, si Deki dan Subedil, tetap melanjutkan perjalanan ke tepi sungai. Nah, sedangkan teman-temannya itu pulang, itu ceritanya. Nah, di situ mulailah Deki dan Subedil memancing, namun posisi mereka tidak berdekatan. Si Deki itu agak jauh dari Subedil, karena kalau misalnya memancing itu berdekatan, itu akan menyulitkan pemancing, takutnya nanti sangkut atau bagaimana gitu ya. Nah, dari kejauhan masih kelihatan lah tuh si Subedil, dan Subedil juga kelihatan si Deki. Karena asiknya memancing dan konsentrasinya terlalu penuh terpusat kepada ikan, akhirnya si Deki tuh lupa bahwa ada temannya di bawah. Tiba-tiba Subedil ini tidak ada lagi di situ. Entah hilang kemana, entah pulang atau entah kemana lah ya. Nah, si Deki pun terkejut kan, langsung dia mengemaskan semua alat pancingnya dan mencari Subedil. Tapi tidak menemukan hasil sama sekali, tanda-tanda jejak Subedil ataupun salah satu alat-alat Subedil yang jatuh atau apa dicari si Deki itu tidak ketemu. Karena ia terus menerus mencari Subedil, lanjut dia perjalanan, dia lupa bahwa dia itu sudah keluar dari koridor tempat dia semula, dan itu sangat jauh jaraknya dari tempat dia memancing. Nah, si Deki ini melanjutkan perjalanannya menyelusuri sungai, bahkan ia sampai berenang ya, berenang. Bayangkan saja dia berenang menggunakan sepatu boot dan celana jeans, dan sekitar 500 meter jarak mereka dari memancing tadi. Itu bukan jarak yang dekat ya, 500 meter. Nah, tidak juga menemukan Subedil. Betapa cemasnya si Deki ini. Deki beralih lagi menuju tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat. Di situ dia menemukan beberapa tumpukan papan. Kalian tahu papan ya kan? Habis dari pohon, nah jadilah papan. Jadi dia berpikir, ini pasti ada manusia nih di sini. Tidak mungkin tidak ada manusia karena ada aktivitas di sini. Lalu si Deki pun memutuskan untuk beristirahat di situ. Tapi setelah dia berpikir lagi, dia ragu. Siapa yang mau datang jam segini gitu kan, karena ini sudah malam. Nah, teruslah si Deki berjalan lagi menyelusuri hutan, karena di situ ditemukan juga jejak orang membawa alat untuk membawa kayu. Nah, di perjalanannya di dalam hutan itu, Deki bertemu dengan 2 orang yang menggunakan topi dan membawa alat pancing. Dalam pikiran si Deki, ini pasti orang memancing. Nah, dipanggillah oleh si Deki, abang, sini bang, tolong aku bang, tolong bang, gitu kan. Tapi 2 orang ini cuek aja teman-teman, dan dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Deki berada. Nah,
Deki kan pasti heran ya kan, kenapa orang ini dipanggil-panggil nggak mau noleh. Dibiarkanlah juga oleh si Deki, ya udahlah aku cari jalan sendiri, kalian nggak mau bantu gitu kan. Lalu si Deki ini pun melanjutkan perjalanannya ke hutan tanpa memperdulikan dua orang tadi juga, karena mereka juga tidak peduli dengan Deki. Nah, di sepanjang jalan bertemu lagi nih si Deki. Tiba-tiba dia melihat seorang pria sedang menjerat burung. Kira-kira itu pukul 4 sore menurutnya. Jadi 1 jam setelah dia bertemu dari dua orang tadi gitu ya. Ketika si Deki ini bertemu dengan orang yang menjerat burung, si Deki kembali minta tolong kepada dia. Bang, tolonglah aku nih bang, aku nih tersesat bang di hutan, aku nih mau keluar bang. Dan datanglah orang itu ke dia, teman-teman. Tapi semakin dekat orang itu, semakin tidak ada wujudnya. Lah, perasaanku tadi orang itu dekat aku, kata si Deki. Tiba-tiba sekarang hilang. Kemana dia? Nah, padahal dengan sadar dia melihat orang itu berjalan menuju dia. Pasti di saat itu Deki takut sekali ya. Nah, karena dia mau realistis aja nih, mau yakin aja dan positive thinking, maka ya sudahlah, mungkin orang tidak mau membantu saya, gitu pikirnya. Lalu Deki pun memutuskan untuk bermalam lagi, dan di malam ketiga dia didatangi oleh satu orang anak kecil. Dan anak kecil itu bicara dengan dia seperti ini. Bang, abang mau pulang? Ya jelas dong. Deki minta tolong ke dia juga. Ya dek, abang pulang, bisa antarkan abang pulang nggak? Terus kata adik itu, kalau abang mau pulang, abang tanda tangan kontrak. Kenapa harus tanda tangan kontrak? Kata si Deki. Jangan banyak tanya. Kalau abang tanda tangan kontrak, abang akan segera menemukan jalan keluar. Tapi kalau abang tidak mau tanda tangan kontrak, maka abang akan tetap di sini. Kata anak kecil itu, ya kan? Lah, kata si Deki. Berpikirlah si Deki kan, kenapa tanda tangan kontrak? Kayak mau perjanjian apa aja gitu ya, di hutan lagi kan. Nah, menolaklah si Deki. Nggak mau aku, kata si Deki kan. Ini nggak jelas tanda tangan kontrak apa ini. Lalu karena si anak ini merasa jengkel kali kepada si Deki kan, ditolak begitu aja, datang lagi ibunya. Ibu si anak kecil ini, teman-teman, datang dan bicara dengan Deki, memaksa Deki untuk tanda tangan kontrak. Dan ketika ibu itu bicara dengan Deki dan Deki dengan lantangnya menolak, tersadarlah dia dari tidurnya. Ternyata apa yang dialaminya tadi dan didatangi oleh kedua makhluk itu di dalam alam bawah sadar si Deki. Alhamdulillah ya, dia tidak sempat tanda tangan kan, dan Deki juga menolak. Nah, di hari keempat Deki pun memasuki, mungkin itu lebih dalam lagi hutannya, karena ketika dia di perjalanan pergi dan sesampainya dia di sebuah hutan gitu ya, tidak tahu hutan apa itu, karena itu hutan juga namanya. Nah, dia mendengar suara banyak sekali, ada suara orang dewasa gitu ya, kemudian ada anak kecil yang bermain-main, kemudian ada suara orang yang sedang menebang kayu. Nah, dalam pikiran Deki, wah aku nih udah sampai nih di perkampungan, tapi kok nggak ada titik terangnya di mana kampung itu. Dia berjalan terus, dan dia tidak menemukan perkampungan itu. Dan kalian tahu kan, itu menjelang malam keempat ya di situ. Nah, lanjutlah perjalanan si Deki ini ya, dan ketika itu jam 5 sore ia mendengar suara sinso kayu. Karena
menurut dia, berdasarkan pengalaman dia beberapa hari sebelumnya, dia sudah banyak bertemu orang, kemudian dia melihat juga beberapa orang yang beraktivitas, tapi dia tidak mau menoleh si Deki gitu kan. Lalu dia juga mendengar suara pemukiman penduduk, tapi di mana orang itu, dan ia sadar itu sudah menjelang malam, mana mungkin ya kan ada orang ketika itu. Nah, si Deki ini melihatlah dari kejauhan ada orang sedang menyusu kain, dan suara mesinnya itu sangat nyaring di telinga. Diselusurilah oleh si Deki, tapi semakin dia menyelusuri hutan, semakin tertutup jalannya untuk keluar. Seperti hutan itu nggak ada batasnya gitu, kapan dia mau ketemu nih titik orang itu. Tapi dia tahu isi itu ada orang, ada bunyi, dan si Deki tidak pantang menyerah. Mulai lagi dia berjalan, ya kan. Tiba-tiba ia sangat lelah saat itu. Dia merasa sangat lelah. Jadi dia tertidur, teman-teman. Dia tertidur di saat menuju perjalanan itu gitu. Dia pun mendengar suara motor. Wah, jadi dianggapnya sepele gitu ya. Oh, ada suara motor nih lewat, pasti nggak jauh dari sini udah pemukiman penduduk. Nah, tidurlah dia, saking ngantuknya dia tertidur. Tiba-tiba ketika dia bangun, semuanya sudah sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada suara lagi sinso. Dan betapa menyesalnya dia karena kesempatan yang ia dapat itu ia buang sia-sia. Dan karena konsekuensinya itu ya harus bermalam 1 malam lagi, dia pun bermalam di 4 malam ya jadinya. Dan menuju hari kelima itulah dia mendengar suara sinso lagi. Nah, di pagi hari jam 5 subuh itu dia mendengar ada suara sinso. Betapa senangnya dia, dan dia tidak akan membuang kesempatan itu untuk kedua kali. Bahkan jika apapun halangan rintangannya, dia akan tetap melewati itu. Sampainya dia di sebuah titik di mana suara sinso itu sangat nyaring, berdesing di telinga dia. Oh, ini sudah dekat aku. Dan dia melihat dari beberapa celah gitu ya, celah di daunan itu ada orang di situ, ada orang sedang menyusul kayu. Pergilah dia ke arah orang itu, tapi semakin ia lewati, jalannya semakin susah, semakin tertutup dia menuju orang itu, ya kan. Teriak-teriak nggak juga nyaut orang. Mungkin karena suara sinso yang sangat nyaring, jadi membuat orang itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si Deki ini. Ketika si Deki menekatkan diri tetap pergi menuju orang itu, nah apa yang terjadi? Untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya nih ya, dia memanggil orang tapi orang tidak mau mendengar. Bukan tidak mau, tapi tidak terdengar mungkin sama orang itu ya. Ini kan sinso, suaranya nyaring. Suara Deki ya pasti kalah lah dengan suara sinso, ya kan. Bang, tolong aku bang. Tapi mereka nggak noleh. Tiba-tiba ada sebatang kayu digoncangnya oleh si Deki, dan Deki pun melambaikan tangan. Dan salah satu pekerja itu melihat si Deki sedang di antara rimbunan pohon gitu. Ada orang minta tolong katanya kan. Matikanlah mesin sinso itu kan. Lalu mendekatlah orang itu ke si Deki. Ini di hari kelima nih. Dan kali ini orang itu memang benar-benar bicara dengan Deki, tidak cuek, tidak ketika datang hilang gitu ya. Itu benar-benar orang ternyata. Dan Deki pun lega. Orang itu bertanya, ngapain kau bang di sini sendiri? Kata orang itu. Iyalah bang, tolong aku lah bang, aku nih tersesat bang, udah lama dah bang di sini bang, aku nih nak keluar bang, kata si Deki kan. Lalu salah satu petugas itu dia mendengar beberapa hari sebelumnya ada seorang pria yang hilang, diberitakan hilang di hutan, dan sekarang masih dicari kepolisian, tim SAR dan lain-lain. Nah, betapa kagetnya lah orang itu kan. Jangan kau nih bang yang lagi dicari tuh bang. Ngapa aku dicari, kata dia kan. Iya bang, kata ciri-ciri sama kayak kau bang, kayak kau gini lah ciri-ciri dia kan, katanya kan.
ya gini lah tipenya kan, kayak di foto ini kan. Nah ya kak, kata si Deki kan, ya mungkin keluarga aku kali lagi nyari aku, soalnya aku udah 5 hari 4 malam bang di sini bang. Saat itu orang yang pekerja Sinso pun langsung menghubungi petugas yang sedang mencari Deki. Betapa bahagianya Deki, betapa bahagianya keluarga Deki ketika mendengar bahwa Deki ditemukan dan dalam kondisi hidup. Nah teman-teman, inilah sepenggal cerita dari Deki yang hilang di hutan selama 5 hari 4 malam sendirian, dan beberapa pengalaman mistis juga dialaminya. Alung hanya bisa bercerita ya sebatas ini. Ini adalah cerita Alung yang perdana teman-teman. Alung mohon maaf jika cerita ini tidak menarik untuk kalian, dan Alung mohon diapresiasi, berikan komentar kalian yang positif dan membangun untuk channel Alung selanjutnya, agar video-video Alung selanjutnya itu berkualitas teman-teman, dan ceritanya juga menarik ya. Komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton Alung, dan terima kasih tidak di skip.